Bab 4. Naga memiliki batas, siapa yang menyentuhnya pasti mati. Mengobrol hampir setengah jam, Hailey Ye berdiri berkata, "Kakek Wu, aku akan kembali ke Hailey Court, lain kali datang lagi menengok Anda." "Ya, urus pekerjaanmu lebih penting, aku di sini semuanya baik-baik saja," kata Wade Wu dengan gembira. "Bila Gary Wang berani membuatmu marah lagi, harus memberitahu aku akan memberinya pelajaran." Selesai berpamitan dengan Wade Wu, Hailey Ye kembali menatap ke arah Louis Lu. "Kamu ikut denganku, ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu." Louis Lu mengangguk, mengikuti di belakang kakak pertama. Keluar dari halaman, di jalan di luar berhenti sebuah Porsche 911, supir sedang menunggu di samping. "Naik ke mobil," ucap Hailey Ye singkat. Louis Lu masuk ke tempat duduk belakang mobil Porsche, seketika merasa sebuah aura dingin menyerang, yaitu berasal dari kakak pertama, Hailey Ye. Louis Lu sedikit terkejut. Kakak pertama ini kenapa, walaupun tidak bertemu 15 tahun, sudah menjauh, juga tidak sampai sedingin ini padanya bukan? "Katakan, kamu mendekati kakekku sebenarnya memiliki tujuan apa?" kata Hailey Ye dingin. "Tujuan?" Louis Lu terkejut. Kamu sedang bicara apa?" "Masih berpura-pura. Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan denganmu, ingin berapa banyak langsung katakan." Tatapan Hailey Ye menatap Louis Lu dengan dingin. Sudah di saat ini, bagaimana mungkin Louis Lu masih tidak mengerti, kakak pertama begitu dingin karena dia menganggapnya sebagai penipu. Menarik. Ujung bibir Louis Lu tiba-tiba tersenyum, memutuskan bercanda dengan kakak pertama, akhirnya tubuhnya bersandar ke belakang, menempel ke sandaran kursi, kelihatannya sangat malas. "Karena kamu tahu aku penipu, kenapa kamu tidak mengeksposku di hadapan kakekku?" "Benar saja mengakui." Ekspresi Hailey Ye semakin dingin. Memang seperti yang dipikirkan Louis Lu, Hailey Ye sama sekali tidak mengira adiknya masih hidup, barusan tidak mengeksposnya karena tidak ingin memadamkan kegembiraan kakek Wu. Hailey Ye melihat sendiri perubahan kakek Wu beberapa tahun ini, dia sangat kasihan, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Senyum kakek Wu hari ini adalah yang terbanyak selama belasan tahun ini, Hailey Ye tidak tega mengeksposnya. Tentu saja, dia tidak perlu menjelaskan hal-hal ini dengan seorang penipu, jadi tidak menjawab pertanyaan Louis Lu, melainkan menatapnya dengan dingin. Louis Lu merasa tidak enak, mengangkat bahu berkata, "Antarkan aku dulu saja, aku sejalan denganmu." Selesai bicara dia menutup matanya. Hailey Ye tak berdaya, hanya bisa menatap supir, jalan. Porsche dengan cepat melaju, dalam perjalanan tidak ada orang yang bicara, suasana di dalam mobil sangat dingin. Wajah cantik Hailey Ye sangat dingin sepanjang jalan. Mobil melaju kira-kira 20 menit, Hailey Ye tiba-tiba mengernyit, ini bukan arah pergi ke Hailey Court. Namun supir seperti tidak mendengarnya, tetap melaju lurus. Hailey Ye samar-samar memiliki perasaan tidak beres. Krit. Pada akhirnya, mobil berhenti di sebuah tanah kosong. Supir, Harvey, menoleh, tersenyum berkata, "Ceo Ye, semuanya demi bisa makan, aku harap kamu bisa mengerti aku." "Apa maksudmu?" Tatapan Hailey Ye dingin. "Tidak ada maksud apa-apa, ingin meminta Ceo Ye bekerja sama denganku memotret beberapa foto, asal kamu bekerja sama dengan baik, aku pasti tidak akan mencelakaimu." Sambil bicara, Harvey mengunci pintu mobil, serta mengeluarkan sebuah kamera dari bawah jok mobil, serta sebilah pisau tajam. "Ceo Ye, kamu adalah orang cerdas, seharusnya tahu harus bagaimana." Harvey tertawa dingin, lalu menatap ke arah Louis Lu di samping. "Bocah, hari ini kamu beruntung, tidak tahu ada berapa banyak orang yang pernah membayangkan tubuh Ceo cantik ini, kamu termasuk beruntung." Jelas, dia bersiap menggunakan kamera memotret foto tidak senonoh Hailey Ye. Hailey Ye tidak berteriak, sebaliknya wajah cantiknya menatap Harvey dengan dingin, "Aku ingin tahu, sebenarnya kamu bersekongkol dengan Beauty Court, atau Jacob Liu yang bersekongkol dengan mereka?"
Beauty Corp sama dengan Hailey Corp, sama-sama fokus pada pasar perawatan kulit, selalu terjadi perseteruan di depan atau di belakang antara dua pihak. Akhir-akhir ini, Hailey Corp bersiap memasuki pasar, bila saat ini mengeluarkan foto tidak senonoh Hailey Ye, tidak diragukan lagi akan membuat pukulan mematikan untuk Hailey Corp. Sedangkan Jacob Liu yang dikatakan Hailey Ye adalah manajer departemen personalia Hailey Corp, dia yang merekrut supir baru ini. Harvey berdecak kagum berkata, semua orang berkata CEO Ye dingin dan cerdas, berani, hari ini aku akhirnya menyaksikan sendiri. Kalimatnya ini tidak diragukan lagi memastikan tebakan Hailey Ye. CEO Ye, aku orang ini selalu memiliki belas kasihan pada wanita cantik, terutama Dewi yang memiliki jabatan tinggi sepertimu, aku semakin tidak tega mencemarimu, jadi kamu lebih baik lepaskan baju sendiri. Bila harus memaksaku main tangan, maka tidak hanya sesederhana memotret foto saja, hehe. Harvey tertawa aneh, seperti sudah menduga Hailey Ye tidak akan menurut, dalam tatapannya mulai ada nafsu yang menyala. Namun di saat ini, plak. Pergelangan tangan Harvey tiba-tiba diremas sebuah tangan besar, selanjutnya, dia bertemu dengan sepasang mata dingin Lois Lu. Berani menindas kakakku di depanku, apa kamu ingin merasakan neraka? Suara Lois Lu sama dinginnya seperti tatapannya. 5 tahun dalam medan perang, Lois Lu bertemu dengan banyak orang, asal lawan menunjukkan sedikit niat jahat, maka tidak akan lolos dari sepasang matanya. Barusan saat melihat supir ini, Lois Lu melihat ada yang janggal dalam tatapannya yang berkilat, jadi baru meminta kakak pertama memberinya tumpangan. Sekarang kelihatannya, benar saja tidak biasa. Bocah, jangan begitu tidak tahu diri. Raut wajah Harvey seketika menjadi muram, membiarkanmu melihat dengan gratis masih tidak cukup. Masih ingin memainkan drama kakak adik. Dia tiba-tiba menarik lengannya, namun dengan terkejut menyadari jari Lois Lu seperti penjepit besi tidak dapat dilepaskan. Tiba-tiba, krak. Seiring suara retakan yang renyah, tulang pergelangan Harvey seketika remuk, pisau juga ikut terjatuh. Ah! Bagaimana mungkin Harvey menyangka kekuatan jari manusia bisa mencapai tingkat mengerikan seperti ini, hanya menggunakan sebentar, meremukkan tulang pergelangannya. Suara jeritan. Harvey melemparkan kamera, dengan panik membuka kunci pintu mobil, melarikan diri keluar. Namun dengan cepat, terasa rasa menusuk hebat dari sepasang kakinya, selanjutnya terjatuh berlutut di atas tanah. 2 buah batu yang bentuknya tidak beraturan tertanam masuk di belakang lututnya. Sebenarnya ini cara apa? Harvey ketakutan, rasa takut yang tidak pernah ada sebelumnya menyelimuti hatinya, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kakakku, bahkan aku tidak rela menindasnya, kamu termasuk siapa? Lois Lu maju dengan dingin, menendang keras-keras tempat Harvey terluka. Ah! Kembali suara teriakan seperti babi dibunuh, Harvey langsung pingsan kesakitan. Naga memiliki batas, siapa yang menyentuhnya maka akan mati. Batas Lois Lu adalah 7 kakak perempuannya, siapa yang berani menyentuh mereka sedikit pun, maka harus menanggung amarah dari Raja Tianxia. Bila ini adalah medan perang, Harvey sudah lama menjadi sebuah mayat. Hailey Ye juga ikut turun dari mobil, muncul di belakang Lois Lu, melihatnya begitu dominan, matanya tak tahan bergetar. Kamu sebenarnya, siapa? Tanya Hailey Ye. Saat ini, Lois Lu tiba-tiba berbalik, melepaskan celananya. Kak, kamu lihat. Bersambung.